Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan Hafiz. Video kali ini kita akan menjelaskan mengenai eloquent relationship. Jadi apa sih eloquent relationship? Yaitu adalah relasi yang dilakukan terhadap model dengan menggunakan eloquent ORM. Postnya kita hubungkan dengan user sehingga nanti usernya sudah terdaftar dan bagaimana agar table user terhubung dengan table post. Oke, kita buka dulu. Kalian ketik eloquent relationship. Ini kita scroll. Database table are often relates on one another. Jadi database table itu sangat berkorelasi dengan setiapnya, to one another, salah satunya ke salah apa ya, to one another, satu sama lain. For example, a blog post may have many comments. Are ordered can be related user who placed it. Jadi blog yang banyak blog yang dikirim oleh satu user gitu ya. Eloquence makes managing and working this relationship easy. Jadi memudahkan pembuatan dan pekerjaan ini menjadi penghubungan ini menjadi mudah dan support dengan variasi umum relationship. Misal ada one to one, one to many, many to many, has one talk, has many talk, dan seterusnya. Kalau one to one berarti gimana? Misalnya satu user membuat satu blog post, nah itu one to one. Bagaimana one to many? Satu user membuat banyak blogs, maka itu many to many. Kalau many to many, coba kita lihat. For example, a user may assign the role of author and editor. So, a user has many roles. Jadi sini dikatakan bagaimanapun roles yang ditugaskan untuk user lainnya. Jadi user mempunyai banyak peran. Dan perannya memiliki banyak user gitu. Kemudian kita akan mencari yang namanya relasi table. Nih, the one has too many.
migration. Nah, kalian buka bagian migration, kemudian pilih yang foreign key constraint. Karena kan kita mau membuat foreign key ya buat data kita. Kita klik, kemudian kita lihat di sini Laravel juga support dengan pembuatan foreign key constraint which are used to force the reference integrity database table. For example, let's define user ID column and a post table that reference the ID column on the user table. Oke. Aduh, pilek guys. Kemudian kita coba buka ke bagian migration create post kita. Kalian buka database atau migration, kemudian buka sebentar. Buka yang create post table. Nah, di create post table ini kita kan ingin membuat apa tadi, foreign key ya. Nah, tapi sebelum itu kan kita harus memberikan unsigned big integer user ID. Nah, kemudian kita ganti yang bagian author ini. Kita sudah tidak menggunakan string lagi. Table. Kemudian kalian masukkan unsigned big integer. Ini. Kalian copy. Sini. Unsigned big integer. Kemudian kurung buka, kurung tutup. Author ID. Kemudian tabelnya kita tambahkan lagi di bawahnya bagian yang ini, stable foreign ID. Kalian copy dulu yang ini, copy, kalian letakkan di bawahnya. Nah, kita kan tadi foreign ID-nya apa? Author ID ya, bukan user ID ya. Tinggal kalian sesuaikan aja. Preferensinya tetap ID dan on users. Jadi memberikan foreign key kepada ID si users gitu. Coba kita migrate fresh lagi ya. Oke, kita buka terminal baru. Oke, boleh. PHP artisan migrate fresh. Oke, kita dibuatin baru. Coba kita bisa lihat. Ini pasti hilang. Yang mau kita lihat adalah bagian ininya. Kita lihat postnya, kemudian structure-nya kalian buka. Nah, di
sini kita sudah diberikan author ID foreign, author ID. Jadi kita sudah diberikan foreign key di sini. Oke. ID. Oke, selanjutnya. Foreign ID. Author ID. Kemudian kita lihat lagi. Bagaimana kalau kita ingin membuat index name ya? Index name. Kalau index name itu kalian bisa menggunakan constraint di sini. Constraint. Tinggal kalian copy ya, ini bagian sini. Tinggal kalian copy bagian ini. Coba kita ganti aja ya, kita mau lihat indeks gitu gimana. Dan bagian ini kalian hapus. Rafi, rapikan ya. Oke, kita kasih foreign ID, user ID. Tadi kita pakai author ya, author ID kita ganti. Author ID constrained, tabelnya users, dan indeksnya post author ID. Kita migrate lagi, kita pengen lihat lagi ya. Oke, salah penulisan. Bismillah. Oke, sudah di drop dan dibuatkan ulang. Kita lihat. Mana ya?
ini ya, begin. Relationnya di mana? Relation view di mana? Enggak ada pilihan relationnya. Apa ini? Katanya kalau nggak muncul kita kasih operation. Sudah InnoDB. Bukan. Mana sih? Oke guys, stop dulu ya. Guys, kita lanjutkan. Tadi kan kita nyariin relationnya ya. Kita hiraukan aja dulu itu. Kemudian kalian di sini PHP Tinker kalian panggil. Kemudian coba kalian masukkan data ke posnya. Dan di sini muncul error. Karena di sini tidak ditemukan akun kolom author, karena kita sudah menggantinya dengan author ID. Kan kalian buka ke bagian post factory. Nah, kita ganti author ID. Tapi kan kita sudah nggak mau menggunakan fake nama ya, nama fake ya. Ya udah kita ganti. U-nya besar, U besar, user factory. Usernya belum ada, kalian Ctrl Alt I, kita buat kelasnya. Waduh, ini apa nih? Caranya kita import model user ya, pilih yang model user. Pilih yang model user. Ini, oke. Coba kita exit lagi ya. Kita panggil lagi. Kita copy aja. HP Artisan Tinker. Ntar. Oke, maka sudah dibuatkan. Kita lihat. Bagian posnya. Sudah dibuatkan. Oke, create view.
berhasil dibuatkan. Oke, itu dulu ya. Oke, kita lanjutkan guys. Nih, ini kan tadi kita sudah buat ini ya, foreign ID menjadi author ID dengan tabelnya users dan index name-nya post author ID. Nah, kita lihat di database-nya, maka kita jadi berubah menjadi author ID. Di bagian ini berubah menjadi author ID, dan di bagian usernya, nah kita sudah langsung dibuatkan author ya, author sesuai dengan ID-nya, ID dispose ini. Tuh, coba kita 10 doang ya, 10 doang. Oke. Tapi yang jadi masalah ini kan, misalnya ini author ID-nya cuma 10 nih ya. Ini kan tulisannya ya 10 ya. Autornya juga cuma 10. Jadi ini cuma one to one. Kan kita maunya one to many ya, one to many. Jadi author ini bisa membuat sebuah artikel lebih dari satu gitu ya. Gimana caranya? Oke, sebentar. Nah, kita maunya misalkan kita buat 10 artikel ya, dengan hanya 5 user. Nah, kita acak itu. Kita mau pakai misalnya author 1 bagian sini, author 1, kemudian 3 di sini, mungkin author 3 ini karyanya, kemudian 4, kemudian mengacak ya. Bukan berurutan berarti. Nah, untungnya atau hebatnya Laravel itu punya fitur tersebut. Kemudian kalian buka webnya, kemudian search. Terputus lagi koneksi. Oke. Kalian klik Eloquent Factories ini sudah ada. Kemudian kalian scroll sampai di recycling and existing models for relationship. Nah, di sini kita diberitahu, if you have models that share common relation with another model, you may use the recycle method. Ensure single instance related model in recycle for all of the relations created by factory. Ya, jadi memberikan relasi gitu ya, user dengan tabel. For an example, in our imagine you have airline flight ticket and ticket. Jadi tiket, kita membuat tiket misalkan ya. Nah, untuk penerbangannya gitu ya, penerbangannya ada berapa gitu ya, ada berapa tiket di penerbangan ini, ada berapa penerbangan ini gitu ya. Oke. Caranya dengan menggunakan recycle. Di sini sudah dijelaskan recycle. Ini recycle. Oke, kita lihat lagi. Post factory. Oke, ini. Sebenarnya untuk codingannya ini sudah benar ya. Yang beda adalah pemanggilan dari terminalnya. Harusnya bukan seperti itu cara manggilnya. Oke. Sekarang kita migrate fresh dulu ya, biar ini kan masih ada di Tinker, exit dulu. Kemudian PHP artisan migrate fresh. Maka datanya akan di drop dan di refresh. Kita lihat, oke, sudah hilang.
Gimana cara manggilnya? Coba ya, kita artisan tinker lagi, PHP artisan tinker. Tinker. Nah, cara pemanggilannya hampir sama ya. Kalian buat app dulu. App, directory app, models. Mau kemana? Ke post ya. Tik 2, kemudian factory berapa? Kita mau buat karyanya berapa? 100 mungkin ya. 100. Nah, kemudian kita recycle user, ini besar, user titik 2, sama kita memanggil untuk user factory juga. User factory, kemudian 5 kita tentukan, langsung kita tentukan usernya biar langsung dibuat. Jangan kalau nggak diisi maka dia akan dibuatkan sesuai dengan jumlah karya artikelnya ya. Kemudian create 2, kemudian tutup, create lagi untuk create factory-nya. Nah, gini. Coba kita enter, bismillah, maka akan dibuatkan. Sekarang coba kita lihat lagi di bagian database kita. Kita lihat di sini sudah mengacak ya, author ID-nya 4, 5, 2, 4, 1, 1 lagi, 4, 1, 4 lagi, 5 lagi gitu. Jadi ini karya-karya yang dimiliki oleh 5 orang ini. Ada Kenes, ada Balijan, ada Surya, ada Rini, dan ada Zainab. Oke, tapi secara migrasi ini sudah terhubung ya guys. Secara migrasi sudah terhubung. Secara tabel juga sudah terhubung kan? Sudah terhubung ini. Tapi yang belum terhubung yaitu adalah secara model. Secara model itu belum terhubung. Sekarang gimana cara menghubungkannya dengan user? Buka lagi Eloquent relationship-nya lagi. Eloquent relationship. Kemudian kita klik bagian mana nih? Eloquent factories. Relation. Mana ya? Eloquent. Tadi ada loh hasilnya, gimana ya? Adds many to many relation. Oh ini guys, ini has many factor relationship, has many relation. Oke, di sini mana ya? Nggak ada sih. Mana belosnya? Nggak ada sih. As many, one to many bisa has. Kalau one to many nggak ada, berarti has to many. Ini
sih guys, tadi yang bagian ini sih udah benar nih. Nah, tadi historical back, instating model, saving status, persisting model, sequence. Nah, has many relationship nih. Has many relationship. Model defines has many relation with post. Oh, has doang bukan has many. Ini lupa naruh atau gimana ya? Sing magic method. Has many. Oke, udah gitu aja. Jadi kita akan fokus ke bagian has many relationship. Oke. Oke, kita lanjutkan. Sini dijelaskan bahwa nih, misalkan si user has many posts. User has many posts. Jadi si user itu memiliki atau membuat banyak post. Sedangkan untuk post mana sih, ini user kan? Nah, nggak usah lihat ini guys. Jadi dari di has to one to many atau has to many. Jadi kalau logikanya seperti ini. Si user itu memiliki banyak post. Di table user kita tuliskan seperti itu. User has many posts. Jadi si user memiliki banyak karya gitu ya. Kemudian di tabel postnya kita tulis post belongs to user. Post belongs to user. Jadi kayak pernyataan gitu ya, pernyataan. Si user memiliki banyak post, memiliki banyak karya, sedangkan karya dimiliki si user. Si post belongs to user. Jadi post karya itu dimiliki oleh si usernya itu. Oke, gitu. Oke, kita buka model postnya. Model, kemudian post. Di sini kita buat public function, public function author. Kita beri nama author aja. Ini sebenarnya bisa apa aja namanya, author. Kita beri author, buka kurung tutup, kemudian belongs to seperti yang tadi saya jelaskan, belongs to di post kita kasih belongs to siapa, belongs to siapa. Enter, kurung awal, enter. Return mengembalikan dan variabel ini belong to lanjut aja dulu. Belongs to user class, belongs to user class, koma. Author belongs to, ini tulisannya benar nggak ya guys? Kok salah merah nih?
Syntax unexpected identifier belongs to expecting, comma. Coba kita lihat lagi. Kalau enggak kalian tanya ChatGPT apa yang salah dari public kita, dari codingan kita ada yang salah tidak? Oke, author kurung buka titik 2 kurang titik 2. Nah, sudah tidak error, kurang titik 2 ya. Oke, kita sudah membuat relation one to many atau has to many. Kemudian coba kita buka terminalnya. Ini tinkernya kita exit dulu, atau enggak kita exit dulu ya, exit dulu, kemudian php artisan migrate seperti biasa, migrate fresh, enter, dihilangkan. Selanjutnya coba kita jangan dihapus dulu ya guys, salah guys, masukkan lagi. masukkan lagi, salah. Udah, php artisan tinker app models dan post 2 factory 100 recycle usernya kita buatkan factory juga, tapi 5 aja, tadi 5, dan create dan create juga untuk bagian factory-nya. Enter. Oke. Kemudian di exit aja, jangan di itu. Di exit. Di exit atau enggak ya? Oke, coba di exit aja dulu. Kemudian kita coba cek, misalnya kita tanya ya untuk variable post yang app models dan postnya dengan first yang pertama itu apa. Coba ini kita copy, takut salah ya kan. Ada salah penulisan, kurang titik 2 kali. Oke, salah mungkin di PHP artisan tinker. Pastikan. Oke, sudah diberitahu. Untuk yang bagian pertama kita diberitahu bahwasanya si tadi kan kita nanya nih ya,
Untuk post yang pertama dikasih tahu ID-nya tuh, ID-nya, title-nya, dan slide body. Iya. Coba kita tanya lagi, ini judulnya apa nih? Post title. Sudah diberitahu ini title-nya. Kita lihat ya. Ada error nih. Kita nggak usah lihat itunya dulu, kita lihat di sini aja. Kita kan belum kaitin dengan UI-nya tampilannya. Oke. Bagian title-nya apa? Reiciendis. Sini Reiciendis. Oke, udah bener. Terus kita tanya lagi. Namanya apa sih? Nama penulisnya siapa sih? Enter. Maka dia null. Kenapa dia null? Karena kita belum hubungkan relationnya. Dia tuh belum bisa ngebaca tuh, belum terrelationship. Tapi untuk datanya dia sudah terhubung, hanya saja relation modelnya belum. Nah, coba kita tanya lagi author ID-nya. Post author ID. Ntar 4. Penulisnya author ID-nya 4. Kita bisa lihat di sini kan di database si autornya itu 4. Tapi gimana caranya biar si ini tahu? Si Laravel ini tahu nih. Si 4 si Emin. Bagian force-nya kemudian ditambahkan relation ini. Belongs to author ID or author ID. Author belongs to return this belong to user class. Oke, kan kita ini udah kita masukin relationnya ya. Oke, kan kita dipanggil sininya author bukan name, jadi null. Bagaimana coba kita panggil lagi? Cara manggilnya beda. Itu name nggak ada memang di codingannya, kita nggak mendefinisikan name tapi author name. Udah tinggal coba kita variable post author name. Nah, kayak gini. Enter. Nah, maka diberikan namanya. Karena kita sudah hubungkan relation ya. Tadi sebenarnya udah dihubungkan sih. Harusnya tadi saya komen tag ini dulu nih. Kita coba gitu ya. Tanpa di ini harusnya nggak muncul. Oke, selanjutnya gimana emailnya? Kita tanya. Post author email. Nah, keren banget kan, bisa. Selanjutnya kita sekarang coba panggil usernya nih dari user. Jadi ini kan kita dari postnya, ini tulisan ini siapa yang buat gitu ya, siapa autornya. Sedangkan sekarang kita mau cek dari usernya. User ini dia nulis apa aja karyanya. Oke, kita keluar dulu dari PHP artisan tingkatnya. Kita harus keluar dulu kan, kemudian baru masuk lagi PHP artisan tingkat. Enter.
Panggil lagi user, sekarang user bukan post. User direktorinya web model post user. Yang pertama si usernya yang pertama, yang user first siapa gitu ya, kurang kasih titik koma nggak ya, lupa copy dulu takut salah. Oke, kita dikasih tahu bahwa si user pertama ini namanya Lalita Halimah. Nah, coba kita tanya apa nih, user postnya udah berapa? Si user postnya udah berapa? Post enter 0 karena belum kita relationshipnya. Sekarang hubungkan model, kita buka bagian user ya, user PHP, kita buka user PHP. Banyak nih, di mana nih, di bawah aja ya, dan buat di bawah enter 2 kali. Kita buat public function post. Kedua ini has many, kita lihat postnya has many. Oke, has many, kemudian kurung buka kurung tutup, enter, return, kembalikan variabel ini, return this has many, berapa banyak post, berapa banyak post class, titik 2. Oke, coba kita tanya lagi ya. Bagian ini kita copy dulu. Kita exit dulu. PHP artisan tingkat. Copy. Enter. Kita tanya lagi. Variabel user punya berapa post? Nah, error tuh, kenapa tuh? Column not found, unknown column, post user ID is where clause. Error, nah error nih. Karena user ID-nya udah kita ubah dengan author ID. Author ID di mana ya? Nih. Sudah tidak ada user ID, kita ganti dengan author ID di sini. Maka kita harus ganti di bukan kita ganti, tapi kita tambahkan di sini biar Laravel ngebaca gitu. Kita kasih koma, kutip 1, kemudian author ID gitu. Nah, coba kita ulang lagi. Variabel user punya berapa post gitu ya. Enter.
error kah? Oke, harus di exit dulu sepertinya. Sebentar, saya harus copyin dulu. PHP artisan tinker. Ada salah. Oke, masukkan usernya, kemudian kita tanya lagi variable user punya berapa post. Nah, kita udah dikasih tahu baru, karena dia udah bisa ngebaca nih. Oh, dia punya banyak karya gitu ya. Nah, itu. Oke, untuk selanjutnya kita rapihkan, kita sesuaikan dengan database. Ini tampilannya masih acak-acak tuh. Muncul apa nih, error-error. Oke. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita mau membuat tampilan ini ya. Ini kan masih kacau nih. Kita benerin dulu. Kalian buka view. Di bagian ini kita hilangkan dulu. Kita buka resource, view, kemudian bagian posts yang ada S-nya. Oke, yang bagian ada author postnya ini kalian ganti. Post author dan name. Oke, coba kita lihat. Oke, sudah muncul namanya. Nah, sekarang gimana kalau kita misal si Emin Nyana ini kan punya banyak tulisan tuh. Nah, ketika kita klik namanya, dia melingkan karya-karya tulisan yang dia buat saja. Jadi yang punya lain nggak bisa, kayak si Lalita Halimah dia nggak masuk ke sini. Kita buka, kemudian kita buat dulu ya ininya, linknya dulu. Kita buat linknya dulu. Kita kasih kayak gini. Authors garis miring, kita kopikan aja ini bagian ini, kalian copy, letakkan di sini. Nah, name-nya kalian ganti ID. Oke, kita kasih kelas buat underline ya, biar kita tahu itu adalah link. Class hover underline. Coba kita lihat. Oke, namanya sudah menjadi link. Ketika dibuka maka not found karena belum kita apa-apain. Oke, selanjutnya kita ke bagian kita buat rutenya. Kita ke rute web PHP, kemudian kalian copy yang ada ininya, apa, slagnya yang ini buka selama nih, kita hapus saja. Oke, kalian copy, pastikan di bawahnya saja. Rutenya itu get authors user, kemudian dengan functionnya user
user. Kemudian return view post, karena postnya banyak kita kasih post. Kemudian title article by, ini namanya article by. Ini article by, kemudian titik, variable user, kemudian name, koma, kemudian variable, kemudian post mengarah ke variable user post. Oke, kita tambahkan kelas untuk ini belum masuk ke kelasnya. Ctrl Alt I, pilih yang app models user. Oke, sudah tidak ada error. Errornya ada di sini. Kenapa nih error? Undefined variable, mungkin U-nya kecil. Oke, U-nya kecil. Oke, coba kita lihat. Kita klik. Nah, maka kita akan diberikan karya-karyanya si Eminnya. Nah, keren kan guys? Kemudian coba kita klik ini, maka error. Kenapa error? Karena kita belum link bagian postnya. Bagian postnya kalian belum linkin. Oke, bagian ininya kayak tadi juga, post mengarah ke author, mengarah ke name. Linknya juga kalian copy aja di bagian sini. Untuk linknya kalian bagi. Mana sih? Nah, ini. Paste. Oke, coba kita refresh. Kan udah di artikelnya ya, kita klik tinggal post. Oke, sudah jadi. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.